5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Nah, peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi ini memicu semangat pejuang-pejuang bangsa untuk mengusir penjajah. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator adik-adik. Jadi proklamator itu yang melakukan proklamasi. Nah, yang memproklamasikan adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau ini menjadi presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno ini lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indice School atau IS di Tulung Agung. Setelah lulus, Soekarno ini melanjutkan pendidikannya di Europe East Legend School ELS Mojokerto, Jawa Timur, lalu ke Hogeneberger School di Surabaya dan Teknik Hoger School ya THS. Nah, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung di Bandung, Jawa Barat dan memperoleh gelar insinyur. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai 1957 dan mendapat julukan juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau ini juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Muhammad Hatta itu lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Jenjang pendidikannya itu di ELS juga di Bukit Tinggi, lalu di MULO ya, MULO ya. Ini cara membacanya nih pakai bahasa Belanda ya adik-adik ya, di Padang dan Hendels Middelsbeer School di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Muhammad Hatta ini sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Adik-adik, di sini ada peta pemikiran tentang Insinyur Soekarno ya. Siapakah nama tokoh berikut?
namanya adalah Insinyur Soekarno. Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Beliau itu dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Nah, riwayat pendidikannya itu berasal dari pendidikan Indie School atau IS di Tulungagung. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di ELS di Mojokerto, Jawa Timur, lalu ke HBS di Surabaya dan ke THS ya di Bandung, Jawa Barat dan memperoleh gelar insinyur. Julukan apa yang diberikan kepadanya? Mengapa dijuluki seperti ini? Nah, julukannya adalah Singapodium karena beliau itu pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Apa yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara Indonesia ini? Nah, beliau ini sudah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau sudah membacakan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Ini tadi ya adik-adik ya peta pemikiran tentang Insinyur Soekarno. Lalu berikutnya ini tentang Muhammad Hatta. Siapakah nama tokoh berikut? Ya, ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Beliau itu lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Beliau itu bersekolah awalnya di ELS di Bukit Tinggi. Lalu dia melanjutkan di MULO di Padang dan HMS di Jakarta. Nah, apa julukan yang diberikan kepadanya? Beliau ini mendapat julukan Bapak Koperasi Indonesia. Mengapa dapat julukan seperti itu? Karena perhatian beliau yang sangat dalam terhadap penderitaan rakyat kecil mendukungnya untuk mempelopori gerakan koperasi yang pada prinsipnya itu bertujuan memperbaiki nasib dari golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah. Apa saja yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara Indonesia? Nah, ini Muhammad Hatta ini bersama Insinyur Soekarno dan para tokoh lainnya itu memproklamasikan kemerdekaan. Beliau ini juga berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintahan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi ini disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Nah, peristiwa pembacaan proklamasi ini memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Jadi adik-adik, saat proklamasi itu Indonesia belum bebas dari penjajahan. Tetapi karena proklamasi inilah Indonesia berani melawan. Mereka berjuang, mereka semangat untuk mengusir penjajah dari berbagai daerah. Nah, kita akan belajar peristiwa-peristiwa heroik setelah proklamir atau setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama ada peristiwa heroik di Yogyakarta. Nah, perebutan kekuasaan di Yogyakarta itu dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10. Para pegawai pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang itu menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Itu peristiwa heroik di Yogyakarta. Berikutnya ada peristiwa heroik di Surabaya. Nah, terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda itu mengibarkan bendera merah putih biru, itu bendera Belanda ya adik-adik ya, di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Jadi warna birunya dirobek supaya hanya warna merah dan putih adik-adik. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik berikutnya adalah peristiwa heroik di kota Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang ini melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Nah, pertempuran ini berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda Indonesia yang ada di Semarang itu gugur adik-adik dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Nah,
monumen ini sampai sekarang masih ada adik-adik. Setiap menjelang tanggal 15 Oktober itu biasanya akan ada peringatan untuk mengingat kembali pertempuran 5 hari di kota Semarang. Peristiwa heroik di Aceh. Nah, pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Nah, anggota API ini kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda ini mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik berikutnya di Pulau Bali adik-adik. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali ini membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Nah, upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Lalu pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda ini merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Peristiwa heroik berikutnya adalah di Sumbawa. Nah, di sana itu terjadi bentrokan fisik antara pemuda dan penjajah Jepang adik-adik. Terjadi di kota Gempe, Sape, dan Raba. Lalu ada peristiwa heroik di Kalimantan. Nah, rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, tepatnya di depan markas sekutu, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Keren ya adik-adik ya, 8.000 orang membawa bendera merah putih mengepung markas sekutu. Lalu peristiwa heroik berikutnya adalah di kota Palembang. Nah, adanya upaya pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Aka Gani ya, ini ya. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepangnya berusaha menghindari pertempuran. Lalu berikutnya ada peristiwa heroik di kota Makassar. Nah, Gubernur Sam Ratulangi ini menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemudanya bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Itu tadi adik-adik ya, peristiwa heroik yang terjadi setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik, bagaimanakah reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Nah, reaksi mereka itu dengan adanya muncul tindakan heroik untuk mendukung proklamasi dan berusaha untuk menegakkan kedaulatan itu terjadi di berbagai daerah. Apa yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya tadi pada tanggal 19 September 1945? Ya, yang terjadi adalah orang Belanda mengibarkan bendera merah, putih, biru di atap hotel. Lalu rakyat kemudian menyerbu hotel itu, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali menjadi bendera merah putih. Peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di kota Semarang? Nah, peristiwa yang melatar belakangi adalah pada tanggal 15 Oktober 1945 pasukan Jepang ini melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Nah, pertempuran ini berlangsung 5 hari. Akibatnya banyak pemuda kita yang gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Makanya buatlah tugu sebagai tugu peringatan, yaitu Tugu Muda di kota Semarang. Mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Karena pihak Jepang selalu menghambat upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia.
Apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Rakyat Kalimantan ini juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Nah, ini adalah peristiwa heroik yang mendukung adanya proklamasi adik-adik. Di sini ya adalah peta Indonesia. Peta Indonesia yang sudah Kak Citra tandai ya, di Yogyakarta, di Surabaya, di Semarang ya, lalu di Aceh, di Bali ya, di Bali, lalu di Sumbawa, di Balikpapan, di Balikpapan, di Palembang, lalu di Makassar. Ini peristiwa heroik, tempat-tempat peristiwa heroik yang mendukung terjadinya ini proklamasi. Nah, mengapa rakyat di seluruh Indonesia ini sangat antusias adik-adik mendengar dan menyambut berita mengenai proklamasi? Ya, semua orang sangat antusias mendengar itu karena proklamasi adalah peristiwa di mana rakyat Indonesia itu merdeka, terbebas dari penjajah, serta bisa berdiri sendiri sebagai sebuah negara. Makanya rakyat sangat antusias adik-adik. Adik-adik, seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur, saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Nah, semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia ya. Jangan sampai kita mengeluarkan kedaerahan kita, suku, agama, dan golongan kita, hanya memikirkan itu, tapi mari kita pikirkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adik-adik, kita itu hidup di tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan bisa hidup dengan rukun. Adik-adik tentunya ingat ya, ini adalah Pancasila, Garuda Pancasila yang mencengkeram sebuah pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, indahnya hidup berbineka. Di sini perhatikan lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut itu diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular adik-adik, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Cukupkah kamu mengerti artinya saja? Tentu tidak adik-adik. Setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kamu juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan berbeda dengan teman-temanmu. Mungkin kamu dengan temanmu itu berbeda kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, suku, golongan, budaya, dan agama. Lalu bagaimana kamu harus bersikap? Adik-adik, untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain, dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari adik-adik bahwa perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu adik-adik. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup kita itu makin indah. Kalau kalian lihat pelangi itu terdiri dari bermacam-macam warna. Itu akan terlihat indah adik-adik. Begitu juga dengan Indonesia, terdiri dari berbagai budaya, berbagai suku, berbagai agama, dan itu indah. Maka kita harus menjaga persatuan dan kesatuannya.
Yang kedua, adik-adik, indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri, kita semua tidak dapat hidup sendiri adik-adik. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup kita itu akan terasa aman dan nyaman serta tentram loh adik-adik. Misalnya dalam bidang keamanan masyarakat. Untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat itu wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak pula memandang asal suku dan agama. Dengan demikian, di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Nah, di sini ada gotong royong ya adik-adik ya. Apa yang terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Maka tanpa persatuan, kerukunan itu sangat sulit terwujud adik-adik. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga. Hidup jadi tidak nyaman ya adik-adik ya. Nah, salah satu wujud adanya kerukunan itu tradisi gotong royong. Misalnya gotong royong membangun rumah ya. Gotong royong ini melibatkan semua unsur masyarakat. Adik-adik, bagaimanakah cara menciptakan kerukunan di dalam kelasmu nih? Pasti di dalam kelasmu kan ada perbedaan. Nah, bagaimana menciptakan kerukunannya? Yang pertama, kita itu harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, jangan membeda-bedakan teman berdasarkan agamanya, suku, serta rasnya. Kita harus mau tolong-menolong dan saling membantu. Kita juga harus mensyukuri perbedaan yang ada sebagai anugerah dari Tuhan. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan kekayaan atau status sosialnya. Nah, di situ nanti akan tercipta kerukunan di kelas kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.